Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merasa bahwa kita akan hidup selamanya di muka bumi ini? Pernahkah kita menganggap bahwa kita akan abadi di muka bumi ini? Pernahkah terlintas di pikiran kita bahwa kehidupan akhirat itu tidak ada? Seorang muslim meyakini bahwasannya hidup di dunia ini hanya sementara. Seorang muslim berkeyakinan bahwasannya kehidupan yang kekal abadi selamanya itu adalah kehidupan akhirat. Seorang muslim meyakini bahwasannya tujuan hidup kita di dunia ini adalah mempersiapkan bekal kita menuju ke kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Lantas, apa yang telah kita lakukan untuk akhirat kita? Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sisipkanlah beberapa detik kita, menit kita untuk kehidupan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha." Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan, daraballahu mathalan kalimatan thayyibah, mengumpamakan kalimat yang baik. Dan Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya yang dimaksud oleh Allah taala kalimat yang baik adalah kalimat la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, asluha sabitun, akarnya kokoh, wa far'uha fis sama', dan ranting-rantingnya, dahan-dahannya, bunga-bunganya, daun-daunnya menjulang tinggi sampai ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin, dia memberikan buah-buahan, memberikan buah atau hasil kullahinin setiap masa tanpa ada putus-putusnya, biizni rabbiha, dengan izin Rabbnya, izin penciptanya, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kalimat thayyibah, yaitu kata Ibnu Abbas, la ilaha illallah. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa menit, berapa waktu yang akan kita habiskan hanya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? La ilaha illallah 1 detik. La ilaha illallah 2 detik. La ilaha illallah 3 detik. Hanya dengan hitungan detik kita mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pohon yang baik, yang dia akarnya kokoh dan dahan-dahannya menjulang tinggi sampai ke langit. Dan dia akan memberikan buah-buahan, hasilnya kullahinin, setiap masa tanpa ada putusnya, biizni rabbiha, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nas, siapa orang yang paling bahagia? Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapa orang yang paling bahagia karena mendapatkan syafaatmu di hari kiamat nanti, wahai Rasulullah?" Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW menjawab dan mengatakan, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsih.
Kata Nabi SAW, orang yang akan merasakan kebahagiaan, orang yang akan paling bahagia adalah orang yang mengucapkan bahagia dengan syafaat Nabi SAW adalah orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah ikhlas dari dalam dirinya. Dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah ikhlas akan menjamin kita mendapatkan hidayah, akan menjamin kita mendapatkan syafaat dan menjadi orang yang paling bahagia karena syafaat Nabi SAW. Ya ikhwan, wahai kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita semua berhayal, berangan-angan, bercita-cita untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW, untuk menjadi orang yang paling bahagia di hari kiamat nanti, bahwasannya semua orang akan dihisab secara sendiri-sendiri. Kita akan dihadapkan pada hari yang sangat luar biasa. Dengan telanjang kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, apakah kita akan saling melihat satu sama yang lain? Kata Nabi SAW, saat itu ada perkara yang lebih dahsyat dari itu. Sampai tidak ada lagi waktu untuk saling melihat aurat satu sama lain. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam begitu indah, Islam begitu adil, Islam begitu luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan kita, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita dengan amal-amal yang kecil, yang sedikit, tapi itu akan menjamin kebahagiaan kita di akhirat kelak. Yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Kita bisa melaksanakan semua agenda kita. Karena zikir tidak akan merusak agenda kita, zikir tidak akan memakan waktu kita. Sambil masak kita bisa zikir, sambil jalan kita bisa zikir, sambil menunggu sesuatu kita bisa zikir, sambil apapun aktivitas yang kita lakukan, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya Nabi SAW memberikan wasiat yang sangat luar biasa, yaitu kalimat zikir yang hanya 2 kalimat tetapi mampu untuk membuat akhirat kita menjadi lebih terjamin keselamatannya. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, 2 kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan, sangat mudah untuk diucapkan. Thaqilatani fil mizan, tetapi dia sangat berat di amal timbangan nanti. Habibatani ilar rahman, dan dia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 2 kalimat subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Sulitkah bagi kita untuk mengucapkan subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim? Atau sulitkah bagi kita untuk mengucapkan la ilaha illallah? Kata Nabi SAW, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling mulia, zikir yang paling agung, zikir yang paling bagus adalah la ilaha illallah. Ucapkanlah apa yang kita mampu. Dalam waktu 10 detik kita sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 10 kali. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dalam waktu 10 detik kita sudah mampu mengucapkan sebanyak 5 kali. Kata Nabi SAW, walhamdulillah. Dan kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan, dia akan memenuhi timbangan kita di hari kiamat nanti. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah, Masya Allah. Kalimat alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan kita di hari kiamat nanti. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah akan memenuhi antara langit dan juga bumi. Masihkah kita enggan untuk mengucapkan kalimat-kalimat ini? Masihkah kita enggan untuk menyisihkan waktu kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat ini? Apa yang membuat kita berat? Apa yang membuat kita tidak sanggup untuk mengucapkan kalimat-kalimat ini? Padahal
Kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang ringan, tapi akan sangat mempengaruhi kehidupan kita di akhirat nanti. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat-kalimat yang mulia ini, apabila kita dawamkan, apabila kita rutinkan, apabila lisan ini tidak pernah kering untuk mengucapkan kalimat-kalimat itu, maka akan menjamin kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Ikhwan, perhatikanlah setiap detik yang kita lewati, setiap menit yang kita lewati, setiap waktu yang kita lewati, jangan sampai itu semua tidak akan mampu membuat kehidupan kita di akhirat menjadi bahagia. Ikhwan, ingatlah, 60 detik akan sangat mempengaruhi kehidupan kita di akhirat. Buatlah 60 detik itu berarti dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Alhamdulillah, subhanallahi walhamdulillah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, atau dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Ikhwan, 60 detik akan sangat mempengaruhi kehidupan akhirat kita. Sekali lagi, 60 detik yang kita lewati akan sangat mempengaruhi kehidupan akhirat kita. Gunakanlah setiap waktu kita, setiap detik kita, setiap menit kita, setiap jam kita, setiap hari kita, setiap bulan kita, bahkan setiap tahun kita. Selagi kita masih hidup di muka bumi ini, itu untuk menambah rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ikhwan, jangan lewatkan berzikir di setiap hari kita, di setiap detik kita, di setiap menit kita. Karena itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita di akhirat. Semoga kita semua menjadi ahli zikri, kita semua menjadi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua akan menjadi orang-orang yang selalu tidak pernah luput lisan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.